Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga Bapak Ibu ketika mengikuti acara bimbingan teknis Simpek versi 5 dan pengusulan penilaian angka terbit guru pengawas golongan 4A ke atas senantiasa diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan pukul 5 sore insya Allah. Selain saya akan mohon izin saya perkenalkan di sini saya sebagai host dan narasumber pada pertemuan kali ini adalah nama saya Yogi Pribadi. Sekarang saya sebagai Kepala Subbagian Sistem dan Layanan Informasi Kepegawaian pada bagian data, informasi, dan naskah kepegawaian pada Biro Kepegawaian. Alhamdulillah telah banyak sistem informasi yang telah kami kembangkan yang merupakan bagian daripada Simpek. Di antaranya adalah KGB Online, CEK, sistem aplikasi pengusulan data lencana, sistem aplikasi pencetakan SK CPNS, SK jabatan pelaksana, dan yang lain-lain. Untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita akan fokus untuk BIMTEK Simpek versi 5 yang merupakan pengembangan dari Simpek versi 4 yang selama ini Bapak Ibu gunakan untuk melakukan pemutahiran data pada database Simpek. Perbedaan daripada Simpek versi 4 dan versi 5 ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Biro Kepegawaian adalah pada Simpek versi 5 kami menyediakan fasilitas updating data secara mandiri bagi pegawai, seluruh pegawai, baik itu jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, jabatan fungsional tertentu, maupun pelaksana. Jadi seluruh lapisan pegawai di Kementerian Agama dapat mengakses Simpek versi 5 dan memungkinkan atau dimungkinkan untuk melakukan pemutahiran data secara mandiri, tentunya juga dengan melakukan pengunggahan dokumen-dokumen digital sebagai sarana untuk bahan verifikasi oleh pengelola kepegawaian. Di Simpek versi 5 ini ada pergeseran fungsi yang tadinya operator Simpek pada tata usaha madrasah, Kemenak Kabupaten Kota, maupun pada Kanwil, fungsinya adalah melakukan pemutahiran data atau mengentry data. Sekarang fungsinya berubah menjadi verifikator. Bapak Ibu guru dan pengawas maupun pegawai yang lain, fungsinya nanti mengupdate data secara mandiri. Kemudian fungsi para pengelola kepegawaian adalah untuk memverifikasi data yang Bapak Ibu. Konteks dari pertemuan ini juga nanti akan kami jelaskan bagi Bapak Ibu pengawas dan guru madrasah yang akan mengajukan penilaian angka kredit golongan 4A ke 4B juga dapat mendaftar untuk mendapatkan penilaian angka kredit melalui Simpek 5. Nanti di sesi terakhir akan kami sampaikan hal tersebut. Sekarang kita langsung masuk ke dalam aplikasi Simpek 5. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harapkan untuk membuka web browser dari laptopnya masing-masing. Memang targetnya pada BIMTEK siang hari ini berharap Bapak Ibu siap dengan laptopnya masing-masing. Bapak Ibu tidak hanya sekedar mendengarkan apa yang saya sampaikan. Harapan kami Bapak Ibu juga langsung mencoba langkah-langkah yang akan kami jelaskan. Dengan cara seperti itu, harapannya Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menerima materi apa yang saya sampaikan. Jadi langsung kita praktek pada siang hari ini. Alamat untuk mengakses Simpek 5 adalah
simpok5.kemenag.go.id. Ini Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini alamat dari atau portal atau halaman web daripada simpok5.kemenag.go.id. Apabila Bapak Ibu kesulitan untuk melihat alamatnya, maka ini akan saya perbesar. Ini Bapak Ibu alamat daripada simpok5.kemenag.go.id. Perbedaannya adalah jika simpok versi 4 ini tidak ada angka 5 di sini. Sedangkan untuk simpok versi 5 di sini ada angka 5 yang terselip di tengah-tengah halaman daripada alamat simpok5.kemenag.go.id. Perbedaannya ada di situ. Mungkin untuk Bapak Ibu yang telah mengajukan penilaian angka kredit pada periode sebelumnya, ini sudah familiar. Ada perbedaan sedikit di sini Bapak Ibu, bahwa pada simpok versi 5 yang kami luncurkan di bulan Mei, itu seluruh dokumen digital itu diupload pada Google Drive. Pada simpok 5 ini, Bapak Ibu mencopas atau mengcopy paste ya, mengcopy paste link daripada dokumen yang ada pada Google Drive, kemudian diinputkan pada simpok 5. Nah. Kemudian untuk tahap selanjutnya, uploading dokumen pada Google Drive tersebut kami tiadakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah Bapak Ibu agar tidak 2 kali bekerja. Selain mengupdate data pada simpok 5, juga harus mengupload data pada Google Drive. Jadi pada simpok 5 versi sekarang, ke depan dan selanjutnya, Bapak Ibu langsung bisa melakukan upload dokumen langsung pada simpok 5. Untuk masuk ke simpok 5 ini Bapak Ibu, silakan login dengan menggunakan NIP Bapak Ibu masing-masing. Jadi usernya NIP, passwordnya juga NIP. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan meminjam salah satu NIP daripada peserta yang hadir. Peserta ini haruslah guru atau pengawas madrasah yang golongannya masih 4A. Nah, karena kalau tidak termasuk kriteria itu, maka tidak bisa mendaftar ke penilaian angka kredit. Jadi mohon maaf apabila di antaranya ada yang hadir di sini, Bapak Ibu guru dan pengawas dari PAI, mohon maaf, untuk pendaftaran penilaian angka kreditnya belum bisa dilakukan. Nah, MOU yang sudah kami laksanakan untuk penilaian angka kredit secara online itu baru dengan Direktorat GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah. Nah, untuk PAI belum. Mudah-mudahan di periode-periode kenaikan pangkat selanjutnya untuk penilaian angka kredit PAI sudah bisa dilakukan secara online. Tapi mohon maaf untuk sekarang hal tersebut belum bisa kita lakukan. Jadi khususon hanya untuk guru dan pengawas madrasah untuk sementara ini. Saya akan membuka komunikasi dulu dengan Bapak Ibu semua. Saya pinjam salah satu NIP Bapak Ibu guru atau pengawas yang hadir di room meeting. Boleh disebutkan NIP-nya salah satu saja? Ternyata apa mobil kafe selama aku untuk kopi mobil.
Saya dari Kota Surakarta, Bapak. Bisa disebutkan NIP-nya? Ibu Istiqomah ya? Iya, betul. Ya, Kemarin silakan Ibu tempat ya. Ya, oke. 1969 0824 24 1989 03 03 2001. Kemarin sempat upload Pak, cuman belum diverifikasi kata-katanya terlambat gitu. Oke. Sudah lewat dari tanggal 17 Juli ya Bu? Ya, betul, Pak. Iya, kemarin. Sudah terlambat ya, terlewat. Oke. Untuk simulasi pada Fintech kali ini kita menggunakan data dari Ibu Istiqomah. Ya, dari Kota Surakarta. Oke. Betul, Bapak. Ya. Oke. Iya, Bu Istiqomah. Kayaknya pengawas. Iya, saya pengawas dari Kota Surakarta, pengawas madrasah. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada menu di layar sebelah kiri, ada profil umum. Profil umum ini adalah data atau identitas pribadi dari Ibu Istiqomah. Dan Bapak Ibu juga bisa lihat data Bapak Ibu masing-masing. Mulai dari gelar, nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan, sampai dengan status pegawai. Apabila Bapak Ibu masih menemukan ada kesalahan pada data profil umum ini, Bapak Ibu silakan menghubungi operator Simpek pada urusan kepegawaian, baik itu di madrasah, di Kemenak, maupun di Kanwil untuk dimintakan perbaikan. Jadi untuk data umum ini belum bisa dilakukan secara mandiri. Yang bisa dilakukan secara mandiri adalah data-data riwayat. Ini saya ambil contoh di sini adalah riwayat pendidikan. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Riwayat data pendidikan ini adalah salah satu syarat untuk penilaian angka kredit, terutama pendidikan-pendidikan yang belum dinilai pada penilaian angka kredit sebelumnya. Nah, misalnya ini sebagai contoh, Ibu Istiqomah, pendidikan terakhirnya adalah S2 Universitas Nahdlatul Ulama pada tahun 2014. Jika pendidikan S2 ini belum pernah dinilai pada periode penilaian kenaikan pangkat sebelumnya, pada saat Ibu Istiqomah naik pangkat dari golongan 3D ke 4A, maka pendidikan S2 ini haruslah ditambahkan kepada atau ke dalam Sipok 5. Apabila data yang sudah masuk di sini, ini saya lihat sudah ada, sudah lengkap, mulai dari SD sampai dengan SLTP, SLTA, D2, S1, sampai dengan S2. Ini datanya sudah ada. Namun mungkin dokumen digitalnya yang belum diupload ke dalam Sipok 5. Jika datanya sudah ada, Bapak Ibu guru dan pengawas tidak perlu menambah data lagi, tapi cukup dengan melakukan klik ubah di sini. Masukkan
data-data yang diperlukan di sini. Ini saya lihat sudah lengkap. Saya lihat di sini. Mungkin kalau untuk pendidikan agama Islam, tarbiyah mungkin ya, ini saya ambil contoh misalnya. Tapi kalau misalnya tidak ada daftar ini, silakan pilih lain-lain saja. Jadi yang penting ini jurusannya di sini yang harus di input. Nah, tahun lulusnya tahun 2014. Kemudian Bapak Ibu harus mengupload dokumen pendidikan yang telah Bapak Ibu dapatkan. Dokumen yang harus Bapak upload terkait dengan pendidikan itu adalah terdiri dari yang pertama adalah sertifikat ijazahnya itu sendiri. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah surat izin atau surat tugas belajar. Yang keempat adalah surat pengakuan peningkatan pendidikan dari BKN. Jika memang itu sudah Bapak Ibu miliki. Nah, namun ini sifatnya opsional. Yang nomor 4 ini, bila Bapak Ibu belum memiliki surat pengakuan peningkatan pendidikan tersebut, maka cukup Bapak Ibu uploadkan untuk poin-poin yang nomor 1, 2, dan 3 yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah ijazah. Ini saya tulis di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah nomor 1 adalah sertifikat ijazah. Yang kedua, transkrip nilai. Yang ketiga, surat izin. Yang keempat adalah atau pencantuman gelar ya. Jika ada. Ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu catat. Bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pindahan ke kredit untuk dokumen pendidikan yang belum pernah dinilai, maka unsur ini harus Bapak Ibu penuhi. Ini langsung saya kirim pada lembar chat ya, supaya Bapak Ibu bisa mencatat nanti. Oke. Itu sudah saya copy paste pada halaman chatting di meeting room ini. Selanjutnya, saya kembali ke Simpok 5. Bapak Ibu, saya kira cukup memahami ya. Ini yang saya tuliskan di sini untuk dokumen pendidikan yang diupload. Yang terakhir ya tentunya ini dari sertifikat ijazah, transkrip nilai, surat izin dan tugas belajar. Keempat, surat pengakuan peningkatan pendidikan atau pencantuman gelar jika ada. Nah, yang paling penting ini yang nomor 1, 2, 3 Bapak Ibu. Nomor 4 jika belum ada silakan yang nomor 1, 2, 3 saja yang diupload. Cuma nanti terkait dengan akan mendapat angka kredit berapa dari tim penilai itu nanti domainnya dari tim penilai untuk memberikan penilaian. Jadi
bukan domain kami yang memberikan penilaian. Kami hanya memandu Bapak Ibu untuk bagaimana tata cara mengupload dokumen-dokumennya. Seluruh dokumen ini Bapak Ibu, seluruh dokumen ini dibuat dalam satu file PDF. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk pendidikan ini, Bapak Ibu, yang nomor 4, Bapak Ibu. Untuk yang nomor 4 ini kami sarankan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru pendidikan S2 maupun S3, untuk pengakuan peningkatan pendidikannya, jangan menunggu berbarengan dengan kenaikan pangkat. Jadi apabila Bapak Ibu sekarang baru saja lulus, itu langsung saja mengusul ke Kanwil untuk pencantuman gelar atau pengakuan peningkatan pendidikan ke BKN. Nanti dari Kanwil secara hierarkis akan mengusulkan ke Biro Kepegawaian akan menyampaikan ke BKN untuk diakui peningkatan pendidikan tersebut. Nah, apabila peningkatan pendidikan tersebut atau pencantuman gelar tersebut sudah diakui oleh BKN, maka Bapak Ibu akan mendapatkan satu lembar surat keputusan pengakuan peningkatan pendidikan dari BKN. Dan otomatis data pendidikan Bapak Ibu pada SAPK BKN itu akan meningkat, akan bertambah. Karena itu jangan menunggu atau berbarengan dengan kenaikan pangkat, itu bisa dilakukan lebih awal untuk pengakuan peningkatan pendidikan. Syaratnya adalah ijazah dan transkrip nilai, ditambah lagi dengan surat izin ataupun surat tugas belajar. Itu yang penting Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu berhasil mendapatkan pengakuan dari BKN, maka kenaikan pangkat, pada pengusulan kenaikan pangkat, Bapak Ibu tinggal melampirkan surat. Nah, ini surat keputusan pengakuan ini, Bu. Keputusan pengakuan peningkatan pendidikan dari BKN. Oke. Ini terkait dengan pendidikan. Ini saya ambil contoh dokumen yang diupload menggunakan data coba-coba atau data dummy, data ijazah. Kemudian kita simpan, kita klik ya, maka akan tampil di bawah dengan maaf, ada yang kurang di sini. Oh, error data ganda. Karena sudah ada ternyata di sini. Nah, makanya ternyata datanya sudah pernah diupload oleh Bu Istiqomah. Jadi kita tidak bisa lihat lagi data, kita tidak bisa mengupload 2 kali, karena ijazahnya sudah masuk di data tambahan pada tabel yang di bawah ini. Kita lihat apakah dokumennya sudah benar. Nah, ini dokumennya masih menggunakan Google Drive. Ini saya lihat di sini. Ini saya sampaikan kepada Ibu Istiqomah, ini agar dilakukan penghapusan dulu data-data yang sudah Bapak Ibu update dengan mengupload di Google Drive. Karena ini ke depan tidak akan kami gunakan lagi. Jadi mohon maaf Bu Istiqomah yang sudah lelah mengupload dokumen ijazahnya, agar diulang lagi proses uploadingnya. Karena uploading data di Google Drive sudah tidak
akan kami gunakan lagi. Jadi Ibu harus update dan upload ke versi Simpok 5. Ini saya hapus dulu semua karena datanya semua diupload pada Google Drive. Oke. Ini saya ulang. Nah, baru berhasil bertambah di sini. Kalau kita lihat dokumennya, belum berhasil ya. Ini sebetulnya sudah berhasil Bapak Ibu, cuma memang ada permasalahan di sini di aplikasi Simpok 5-nya. Ini kita anggap saja sudah berhasil untuk masuk ke dalam dokumen. Jadi Bapak Ibu